Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Kumis Kupas Misteri, di mana misteri kita akan kupas-kupas. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin penting yang bisa kamu ambil pelajaran di kisah KKN Desa Penari. Ada yang mengatakan bahwa menari itu haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau menurut saya boleh-boleh aja atau halal. Karena apa? Karena menari itu gak ada yang melanggar hukum agama. Yang jelas kamu tidak boleh menari-nari di atas penderitaan orang lain. Gak lucu lah. Gak lucu ya? Ya sudahlah. Oke. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin penting yang bisa kamu ambil pelajaran pada kisah KKN Desa Penari. Nah, kisahnya itu kan ada 6 orang yang dimana 6 orang ini pergi ke sebuah desa yang namanya disamarkan, tetapi disamarkan menjadi Desa Penari. Di desa ini banyak sekali kisah-kisah mistis yang terjadi. 6 orang ini berangkat dari sebuah kota yang dimana mereka sampai di kota tujuan mereka untuk KKN, dan di kota itu mereka harus menempuh perjalanan 1 jam lagi naik motor. Nah, beberapa orang ini akhirnya tiba di desa KKN Penari ini dan bertemu dengan kepala desa. Dan memang selama perjalanan itu mereka sudah banyak melihat hal-hal yang aneh. Setelah itu akhirnya bergulir KKN, banyak keanehan. Dan teman-teman kalau mau mendengar kisahnya langsung, teman-teman bisa lihat channel YouTube lain. Tetapi 3 poin yang saya maksud, yang pertama adalah kamu ngapain KKN jauh-jauh ke desa terpencil, desa yang mistis. Lagi KKN kan cuma buat ngambil nilai aja. Ngapain jauh-jauh? Sekarang KKN itu bisa yang deket-deket aja. Atau kamu bisa KKN di lokasi memang yang aman, di lokasi yang memang tidak banyak ya aneh-aneh lah, mistis-mistis. Karena yang kita tahu, sebagaimana saya tahu ya, bahwa jin, setan itu memang kerajaan-kerajaannya ada di hutan dan ada di laut, yang saya dapat info ya. Nah, oleh karena itu teman-teman gak usah aneh-aneh lah KKN, gak usah sosok mencari pengalaman, gak usah sosok mencari kisah-kisah mistis atau apa. Kalau memang sekiranya tempatnya itu nggak worth it, teman-teman harus cari lokasi lain. Karena esensi dari KKN itu ya menurut saya sih cuma ngambil nilai aja. Kalau teman-teman mau cari pengalaman, banyak kok pengalaman-pengalaman yang lain lah. Makanya jangan sok-sokan kita tuh mencari lokasi yang mistis, mencari lokasi yang aneh-aneh, jauh-jauh. Pertama biaya, bos. Mahal ya kan biaya. Ya kita realistis aja, kantong-kantong mahasiswa, cari lokasi yang memang terjangkau, yang aman, yang memang worth it buat kamu dan mendapatkan nilai yang bagus buat kamu. Poin yang kedua yang bisa kamu ambil pelajaran, ada 2 orang mahasiswa waktu itu mau mencari makanan ke kota dan memang sudah sangat sore. Nah, ketika mereka mau balik yang estimasinya sangat jauh perjalanan, waktu itu mereka membeli cilor apa cilok gitu ya pokoknya. Nah, ditanya sama abang-abang ya, kamu dari mana? Kayaknya bukan warga sini deh. Iya, saya lagi KKN tuh di satu desa gitu. Oh, desa itu, wah itu jauh banget. Udah sebaiknya kamu nginep aja di guest kayak gitu kan. Ya saya nggak bisa pak, saya harus balik. Dan ternyata mereka memaksakan balik. Akhirnya tukang cilok itu bilang, udah kamu kalau balik saat maghrib-maghrib gini, kalau ada yang menegur, ada suara aneh-aneh ataupun ada sosok aneh-aneh, kamu harus terus jalan. Dan akhirnya motornya mogok. Ketika mogok, ternyata ada kakek yang menyapa dia, menawarkan pertolongan. Tetapi teman-teman, dia tidak mendengar tukang cilok itu, yang dimana tukang cilok itu bilang jalan aja. Ternyata benar, kakek-kakek itu adalah jelmaan dari setan yang mengajak dia ke sebuah pesta, yang akhirnya mereka melihat salah satu temannya lagi menari-nari di situ. Nah, poinnya apa? Kalau udah malam, kalau lagi di tempat aneh-aneh, lagi di hutan, di mana, kalau ada orang sosok-sosok kayak gitu, udah cabut aja lah, nggak usah cari masalah, udah cabut. Yang penting lo aman. Nah, makanya dengerin kata orang setempat.
Poin yang ketiga yang bisa kamu ambil pelajaran adalah, sebagaimana kita sudah mendengar ceritanya bahwa ada dua orang mahasiswa dan mahasiswa yang cinta lokasi dan akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri, bos. Tanpa perkawinan. Nah, yang tanpa perkawinan nggak boleh. Nah, itu udah begituan di tempat angker, yang dimana tempatnya itu mereka lakukan di salah satu kayak semacam sanggar, yang memang sanggar tua tempat markas jin-jin itu. Nah, akhirnya mereka meninggal dua orang itu. Dan menurut kisah sih arwahnya itu disita, bukan disita. Disita kayak ini, kayak handphone di pondok. Bukan disita, aduh. Arwahnya menjadi budaknya setan-setan. Aduh. Makanya lah kalau teman-teman itu ke tempat asing gak usah macam-macam, apalagi berbuat yang kayak gitu-gitu. Udah tahu tempatnya angker, masih aja begituan. Nggak bisa nahan apa gimana sih? Tahan lah. Jangan macam-macam. Kalau di tempat orang udah. Kalau di tempat kayak gitu udah banyakin ibadah, banyakin baca Quran atau berdoa. Lu jangan macam-macam. Ini lagi pakai begituan. Aduh, di tempat angker lagi. Udah, pokoknya teman-teman, poin ketiga ini penting banget nih. Ketika teman-teman mendatangi suatu tempat baru, jangan macam-macam, apalagi sampai begituan. Kalau suami istri sih masih mending dah. Lah ini, aduh. Udahlah, itu aja ya teman-teman ya. Terlepas nih kisahnya benar atau tidak, fiksi atau fakta, yang jelas kita tetap bisa mengambil pelajaran dari kisah KKN Desa Penari ini. Semoga teman-teman mengambil hikmahnya, tidak hanya mendengar cerita ini buat serem-sereman doang, tapi bisa kita ambil pelajaran. Nah, semoga teman-teman hati-hati dalam kehidupan, jangan macam-macam. Sampai jumpa di konten selanjutnya.